Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan mencoba mengulik lagi lebih dalam lagi tentang Goto ini ya, yang sedang go public ya, mulai tanggal 15 sampai 21 Maret ini, dimana sebelumnya juga saya sudah membuat ulasan tentang Goto ini secara istilahnya secara apa ya, secara singkat ya, secara ringkas, dan menurut saya masih begitu ngambang ya. Jadi dari tadi malam saya cari riset terus bagaimana sebenarnya sih saham Goto ini, dan saya juga mencari artikel-artikel yang membahas tentang saham Goto ini. Oke, jadi di sini kita sama-sama ya, kita mengulas tentang IPO-nya Goto ini, apa yang menarik. Jadi saya menemukan ada dua hal yang menarik dari IPO-nya Goto ini. Oke, jadi untuk kalian yang belum subscribe channel ini, bisa subscribe terlebih dahulu dan nyalakan lonceng notifikasi untuk mendapatkan berita terupdate ketika saya upload video terbaru, di mana channel saya ini akan menyuguhkan technical analysis setiap harinya ya, baik itu dari saya pribadi ataupun request dari kalian semua. Jadi dari request kalian yang bisa di komentar di video, atau bisa DM di IG saya, atau bisa langsung di permintaan di grup WhatsApp saya untuk dibuatkan technical analisisnya, atau saya akan share juga mungkin 2 hari sekali atau 3 hari sekali untuk sinyal buy ya. Jadi saham-saham yang sedang berada di posisi support dan secara teknikal bagus untuk kita mulai cicil masuk seperti itu. Jadi untuk kalian yang belum subscribe, bisa subscribe terlebih dahulu ya. Oke, langsung aja di sini. Saya kemarin cari website resminya saham Goto ini. Jadi saya nemu dari gotocompany.com terus /saham Goto ya. Jadi di sini kita akan dapatkan semua informasi Goto. Tentunya ini nanti link-link ini akan saya share ya di deskripsi. Jadi kalian bisa akses sendiri kalau kurang jelasnya atau biar kalian lebih puasnya. Oke, di sini menyuguhkan banyak informasi ya. Di sini cara memesan saham Goto seperti apa. Jadi di sini ada informasi tanggalnya, tanggal 15 sampai 21 Maret 2022 ya. Jadi situ. Kemudian di sini ada informasi periode pentingnya, di mana adalah informasi penawaran awal dan penawaran umum. Jadi kalau masih ada yang belum ngerti apa itu penawaran awal dan penawaran umum, di sini diberi deskripsinya ya. Dimana penawaran awal itu adalah periode di mana harga saham perdana masih berupa rentang harga ya, dimana rentang harganya ini ditawarkan di harga berapa itu, 316 sampai 346 ya. Jadi di sini di penawaran awal ini belum terbentuk harga final ya. Jadi harganya masih istilahnya rank harga. Jadi antara 316 sampai 346, bisa aja nanti harga finalnya di harga 330 misal seperti ini. Jadi nggak sampai harga 346, tapi nggak juga di harga 316, bisa jadi di tengah-tengahnya. Jadi kita bisa di penawaran awal ini kita bisa pesan di harga antara ini ya. Dan situ ada juga pengertian dari penawaran umum. Penawaran umum itu sendiri adalah penawaran umum periode di mana harga saham yang ditawarkan sudah bersifat final dan masyarakat umum sudah dapat melakukan pembelian saham ini. Oke, jadi ini penawaran umum ini berarti sudah listing ya, istilahnya sudah melakukan pencatatan dan sudah bisa ditransaksikan di bursa efek ya. Oke, jadi harganya sudah final, jadi sudah terbentuk harga final untuk IPO-nya saham ini berapa untuk di penawaran umum ini. Kalau sedangkan di penawaran awal masih rentang harga ya, jadi bisa jadi di antara harga ini. Oke, selanjutnya ini pertanyaan-pertanyaan umum yang sering muncul ya. Jadi kalau kalian masih belum ngerti apa itu IPO, jadi di sini kita bisa ada informasinya. Jadi kalian bisa baca sendiri apa itu IPO kalau kalian nggak ngerti. Terus kapan saham IPO dapat dilakukan, kapan pemesanan saham IPO dapat dilakukan. Oke, jadi sini juga ada. Jadi informasi yang jelas yang pasti dari mulai tanggal 15 ya, tanggal 15 sampai 21 Maret. Nah, sini apa itu penawaran umum tadi sudah di atas ada. Terus apa yang terjadi pada pesanan saya jika saya menawar lebih rendah dari harga pada saat IPO di penawaran umum, itu juga ada di sini. Jadi nanti kalian bisa searching di sini aja, cuma saya nggak akan bahas satu-satu ya. Terus berapa harga penawaran saham IPO, dapatkan saya menurut sini, apakah ada biaya, bagaimana cara saya melakukan deposit ke RDN saya. Nah, ini nanti bisa kalian baca sendiri, karena kalau saya ulas semua ini satu persatu udah nanti videonya akan kelamaan ya. Yang pasti
kalau kalian juga masih bingung untuk cara beli saham IPO ini, di video saya sebelumnya saya juga sudah nge-share bagaimana cara membeli saham IPO ini dengan cara yang mudah ya. Jadi kita bisa beli saham ini dengan cukup menggunakan HP, aplikasi HP. Jadi kita bisa menggunakan dari broker Ajaib, Stockbit, dan dari iPod ya, iPod. Jadi kita cukup dengan HP aja kita bisa memesan IPO-nya Goto ini. Oke, di sini yang penting yang ingin saya ulas adalah di sini ya, di bagian hubungan investor. Jadi kalian nanti kalau masih penasaran di sini, nanti kalian bisa searching sendiri di link ini, nanti akan saya share di deskripsi ya. Jadi langsung aja kita klik di hubungan investor. Saya mau lihat yang prospektus ringkasnya aja. Kalau prospektus awal ini terlalu penuh ya, terlalu banyak yang harus kita baca. Kalau ini yang kita cari yang ringkasnya aja. Oke, di sini saya besarkan. Nah, di sini ada informasi ya. Di sini ringkas, semua diperingkas informasinya. Jadi yang pertama adalah masa penawaran awal ya, jadwal sementara. Di sini penawaran awalnya tanggal 15 sampai 21 Maret 2022 dan perkiraan tanggal efektifnya tanggal 25 Maret 2022. Perkiraan masa penawaran umum perdana. Jadi harganya sudah mulai terbentuk ya. Jadi harganya sudah mulai terbentuk. Itu tanggal 29 sampai 31 Maret ya. Dan di sini ada perkiraan tanggal penjatahan, itu perkiraannya tanggal 31 Maret. Tanggal penjatahan. Jadi dan selanjutnya ada perkiraan tanggal distribusi saham secara elektronik. Jadi mungkin kalau setahu saya perkiraan tanggal penjatahan yang awal tanggal 31 Maret itu kita akan diberitahu via email apa ya. Cuman karena saya belum tahu ya, karena emang dari awal saya belum pernah ikut IPO ini. Emang dari awal saya emang nggak begitu tertarik dengan yang namanya IPO-IPOan ini. Dan yang seperti saya jelaskan di video saya awal yang membahas Goto ini, kan ada dua kemungkinan ya. Jadi pertama kita bisa dibawa arah, kedua juga kita bisa dibanting. Tapi kalau Goto ini ada yang menarik, nanti akan saya sebutkan di sini. Oke, di sini adalah perkiraan tanggal distribusi saham secara elektronik itu tanggal 1 April ya. Jadi ini mungkin masuk ke RDN kita tanggal 1 Aprilnya. Jadi masuk ke broker kita. Misal kita belinya di Ajaib, nanti akan masuk di portofolio Ajaib kita. Dan perkiraan tanggal pencatatan pada PT Bursa Efek Indonesia, jadi mulai ada listing ya di Bursa Efek Indonesia tanggal 4. Jadi tanggal 4 April itu baru kita bisa mulai memperjualkan saham Goto yang kita punya ini. Nah, tanggal 4 April itu berarti tanggal hari Senin ya, hari Senin di awal bulan ya. Hari Senin di awal bulan April. Jadi mulai tanggal 4 ini baru saham Goto ini baru bisa diperjualbelikan, karena itu adalah tapi ini masih perkiraan ya, bisa aja geser nanti ya perkiraannya tanggal, tapi ini perkiraan itu tanggal 4 April. Jadi mulai 4 April itu baru saham Goto ini bisa kita transaksi jual belikan. Terus di sini ini nggak usah kita baca aja, nggak perlu kita baca, nanti kalian bisa baca sendiri. Jadi cari di hubungan investor ya. Nah, di sini saya akan menekan beratkan di sini ya, di penawaran umum perdana saham ini, di isinya ini. Jadi saya akan menekankan di sini. Di mana tadi ya saya dapat? Nah, di sini. Oke, di sini di yang saya blok ini. Jadi kita baca aja. Pelaksanaan opsi penjatahan lebih hanya dapat dilakukan dalam hal jumlah pemesanan saham melebihi jumlah saham yang ditawarkan kepada masyarakat. Opsi penjatahan lebih akan memberikan hak kepada penjamin emisi efek yang merupakan penjamin pelaksana emisi efek untuk melakukan penjatahan lebih sampai dengan 7 miliar 800 juta ya, 7,8 miliar lah istilahnya seperti itu. Saham seri A dari saham treasury emiten pada harga penawaran. Pembelian saham tersebut Pembelian saham tersebut dapat dilakukan dengan satu atau lebih transaksi sejak tanggal pencatatan dan akan berakhir pada
Oh, salah tadi kelewatan ya di sini. Ini ya, di sini seri A saham treasury emiten pada harga penawaran. Dana yang diperoleh, jadi dana yang diperoleh dari penjatahan lebih tadi, jadi sekitar 7,8 miliar tadi dari penjualan saham tambahan tersebut selanjutnya akan digunakan untuk melakukan stabilitas harga melalui pembelian saham di pasar sekunder oleh emiten melalui agen stabilisasi untuk mengupayakan agar harga saham tidak menjadi lebih rendah dari harga penawaran. Pembelian saham tersebut dapat dilakukan dengan satu atau lebih transaksi sejak tanggal pencatatan dan akan berakhir pada tanggal yang jatuh pada 30 hari kalender sejak tanggal pencatatan. Tanggal di mana agen stabilisasi telah membeli melalui BI sejumlah keseluruhan 7,8 miliar saham seri A. Pihak yang menjadi agen stabilitas adalah PT CGS CIMB Nia Sekuritas Indonesia. Oke. Jadi di sini Gotoh itu dia apa istilahnya ya? Jadi melakukan penjatahan lebih di mana dia melebihkan sekitar 7,8 miliar. 7,8 miliar dan itu digunakan untuk dana itu nanti digunakan untuk apa ya istilahnya, untuk membeli kembali atau buyback ya, bisa dibilang buyback untuk menjaga kestabilan harga. Jadi misal nanti Gotoh ini IPO misalnya dan mulai mencatat di apanya ya, mulai istilahnya mulai listing di lantai bursa ya, misal di harga 300 berapa tadi tuh? Berapa tadi saya kok lupa. Anggap aja di 320 ya, misal harga di 320. Nah, jadi ketika ada yang pihak yang ingin menjatuhkan harga, jadi misal ini misal aja hari pertama dia ARA ya, kemudian hari kedua dia ARA dan hari ketiga dia ARB, dan itu masih di atas harga listingnya aja, di harga finalnya tadi, misal di harga 320 tadi. Jadi ketika harganya mulai anjlok, mulai jatuh di bawah harga 320 tadi, di harga awal dia listing tadi atau harga finalnya di bawah harga 320. Jadi di sini agen stabilitas dari PT CIMB Sekuritas tadi dia akan membeli saham ini. Jadi membeli saham jadi untuk menjaga harga saham itu terus bergerak di atas harga 320. Jadi jangan sampai harga itu turun dari harga penawaran umum ya. Jadi di situ dia di sini gunanya uang 7,8 miliar tadi digunakan untuk buyback kembali. Jadi jangan sampai ada tekanan jual yang mengakibatkan saham itu ambles ya. Jadi jangan sampai dia turun dari harga 320 tadi. Jadi harga itu akan ditahan agar stabil berada di atas harga 320 terus. Jadi di sini dana 7,8 miliar tadi digunakan untuk itu ya. Jadi untuk digunakan untuk buyback apabila ada tekanan jual yang mengakibatkan harga ditekan atau turun dari harga penawaran umumnya di sini. Nah, tapi itu hanya berlaku 30 hari ya. 30 hari sejak tanggal pencatatannya. Nah, jadi kita istilahnya ketika kita beli ikutan IPO saham Gotoh ini kita diberi apa ya istilahnya, diberi garansi selama 30 hari. Kita dijamin selama 30 hari saham ini enggak akan jatuh dari harga penawaran umum. Misal harga finalnya tadi di harga 320, jadi kita dijamin ketika kita beli saham Gotoh ini selama 30 hari kita diberi garansi bahwa saham ini enggak akan jatuh dari harga 320 itu. Jadi selama 30 hari dijamin saham ini akan berada di atas harga 320 atau minimal di harga 320 seperti itu. Dan itu hanya sekitar 7,8 miliar dana yang disediakan ya. Jadi dana dari penjualan yang dilebihkan tadi ya. Jadi saham yang dilebihkan tadi, jadi sekitar 7,8 miliarnya digunakan untuk buyback. Jadi seperti itu. Jadi kalau dana 7,8 miliar ini habis atau malah kurang dari 30 hari itu udah habis. Jadi karena tekanan jualnya terlalu tinggi sehingga dari agen stabilitas tadi beli terus menerus dan dana 7,8 miliar ini habis, ya udah selesai. Jadi istilahnya
supportnya di 320 tadi, di harga penawaran umum tadi yang harusnya dijaga dari agen stabilisasi tadi ya. Jadi dia punya dana 7,8 miliar. Jadi kalau dana ini habis dan tekanan jual terus-menerus terus ada, ya udah hancur ya. Jadi supportnya istilahnya di harga 320 tadi hancur. Jadi nggak akan ada buyback lagi karena dana yang digelontorkan untuk menjaga stabilitas harga tadi sudah habis, walaupun itu seumpama itu kurang dari 30 hari. Nah, jadi itu dia. Jadi ada di sini ada keuntungannya, ada juga kewaspadaannya. Jadi keuntungannya kita dijamin selama 30 hari dengan dana 7,8 miliar kita akan dijaga di harga penawaran umum. Kita dijamin di harga penawaran umum dia nggak akan turun selagi dana 7,8 miliar ini masih ada dan masih di dalam 30 hari ketika dia dari tanggal pencatatan. Tapi kalau dana ini sudah habis, ya sudah. Jadi kalau tetap ada penjualan terus-menerus bisa sama seperti Bukalapak. Jadi dia malah ambles ya. Di istilahnya bentengnya di harga penawaran umum tadi, kalau dana ini sudah habis ya jebol seperti itu. Oke, itu dia yang kita tekankan di sini ya dari prospektus ringkas ini. Selanjutnya saya juga mencari-cari dari artikel-artikel ya. Tentunya nanti link-link ini akan saya share di deskripsi, jadi kalian bisa akses sendiri untuk bisa dibaca lebih lanjut. Jadi di sini ya di sini di artikel ini saya tekankan di sini ya. Di sini bisa kita baca, IPO bukan exit strategi. Di tengah dinamika harga saham, khususnya untuk sektor teknologi, terdapat pertanyaan apakah IPO akan menjadi cara melarikan diri atau cash out bagi para investor lama. Tidak dengan Gotoh ya. Jadi di sini Gotoh justru menerapkan ketentuan baru untuk mengikat para investor existing melalui ketentuan SHSM. Jadi pada Desember lalu, Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan peraturan OJK nomor sekian-sekian tentang penerapan klasifikasi saham dengan hak suara multiple atau multiple voting share atau MVS ya. Jadi di sini para founder memiliki hak suara lebih banyak dari pemegang saham lainnya meski jumlah sahamnya sama ya di sini. Jadi di sini salah satu tujuan agar marwah dan visi besar perusahaan tetap terjaga dan tetap sejalan dengan agenda para founder, tapi ada syaratnya. Saham para pendiri harus dikunci untuk jangka waktu tertentu. Jadi berpegang pada ketentuan tersebut, para pemegang saham existing akan dilarang untuk menjual atau memindah tangankan saham Gotoh yang dimilikinya antara 8 bulan sampai 2 tahun bergantung pada klasifikasi saham yang dimilikinya. Nah, jadi seperti ini. Jadi kalau ini, jadi untuk foundernya, untuk pendirinya Gotoh ini sendiri, jadi dia diberi istilahnya diberi kewenangan ya. Jadi tetap diberi hak suara lebih ya, walaupun jumlah saham dia lebih atau lebih kecil atau sama dengan pemegang saham lainnya ya di sini. Jadi intinya para founder memiliki hak suara lebih banyak. Jadi pendirinya Gotoh ini walaupun nanti ketika Gotoh ini udah go public atau sahamnya di-share ke publik ya, di-share ke publik. Nah, jadi foundernya ini walaupun dia punya saham itu setara dengan pemegang saham lainnya, dia punya hak suara hak suara lebih banyak ya, lebih banyak. Jadi tujuannya agar visi misi Gotoh ini tetap terjaga. Jadi sesuai dengan koridornya. Misal visi misinya Gotoh ini seperti ini, dan setelah dia go public, setelah sahamnya di-share ke publik, jadi tetap visi misinya itu tetap seperti itu gitu. Jadi nggak bakal berubah karena foundernya sendiri atau pendirinya sendiri, jajarannya Gotoh yang udah lama ada di Gotoh ini, mereka punya punya hak suara lebih, hak suara walaupun jumlah saham mereka itu sama dengan atau sama dengan pemegang saham lainnya. Dan ini syaratnya di sini. Jadi ketentuan para pemegang saham existing akan dilarang untuk menjual saham Gotoh ini. Jadi kalau ini, jadi mereka dilarang atau istilahnya dikunci ya. Jadi digembok, jadi mereka nggak bisa menjual saham ini antara 8 bulan sampai 2 tahun lamanya. Jadi investor-investor lama yang sudah ada di Gotoh ini, jadi mereka nggak bisa jual sembarangan ya. Jadi nggak bisa jual sembarangan seperti
Jadi seperti yang di awal tadi, di awal paragraf tadi, jadi IPO itu bukan salah satu cara untuk kabur ya, istilahnya bukan salah satu cara untuk kabur. Di sini untuk cara untuk melarikan diri, tapi di Gotoh ini mereka IPO itu istilahnya untuk lebih maju ya, untuk lebih maju istilahnya. Jadi di sini mereka mempertimbangkan, jadi kalau yang investor lama itu dia tidak boleh memperjualbelikan atau memindah tangankan saham Gotoh yang dimilikinya antara 8 bulan sampai 2 tahun lamanya. Oke, jadi dari sini sendiri kita tahu ya, dari 2 poin ini, yang pertama tadi ada yang namanya dana 7,8 miliar tadi digunakan untuk menjaga stabilitas harga, itu namanya tadi saya cari namanya Greenshoe option ya, di Greenshoe option. Dan yang kedua di sini ada gembok ya, ada gembok. Jadi investor lama nggak boleh menjual sahamnya selama rentang harga 8 bulan sampai dengan 2 tahun. Seperti itu. Nah, di sini untuk menjalankan skema Greenshoe ini Gotoh menyiapkan 7,8 miliar saham. Oke, jadi di sini juga di artikel selanjutnya di sini ada minusnya ya di sini. Coba kita lihat. Nah, di sini sedangkan untuk yang tidak ingin membeli saham Gotoh saat itu dasarnya pada dua pertimbangan ini. Pertama, Gotoh belum mampu membukukan keuntungan bersih secara tahunan. Gotoh juga masih berpotensi mencatatkan kerugian bersih. Jadi yang pertama tadi, 2 poin tadi itu adalah positifnya ya. Di sini saya akan menjelaskan negatifnya. Jadi kedua, IPO Gotoh berada di momentum ketidakpastian pasar yang cukup tinggi, dikelilingi sejumlah faktor seperti geopolitik, konflik Rusia Ukraina, terus rencana kenaikan suku bunga The Fed hingga rencana lockdown di Cina ya. Jadi rencana kenaikan suku bunga oleh The Fed sendiri menjadi pemberat terutama untuk sektor teknologi. Jadi Gotoh ini kan sektor teknologi ya. Sebab hal ini berpotensi meningkatkan beban bunga emiten-emiten teknologi. Jadi menurut analisis kami, wait and see merupakan suatu langkah yang bijak dalam kondisi ini. Jadi, seperti itu. Jadi yang pertama, poin yang pertama tadi, dia ada greenhouse ya, ada greenhouse apa tadi? Greenshoe maksud saya. Greenshoe option, dimana itu untuk menjaga stabilitas harga. Jadi dengan digelontorkannya atau disediakannya dana 7,8 miliar untuk menjaga harga agar tidak bergerak di bawah harga penawaran umum dari saham itu ya. Dan selanjutnya ada tadi yang ada gemboknya. Jadi di sini ada hak suara multiple, jadi itu MVS itu ya, bisa lebih jadi di mana foundernya tadi akan punya hak suara lebih hak suara lebih walaupun dia mempunyai jumlah saham yang hampir sama dengan orang lain, seperti itu. Dan selanjutnya di sini untuk minusnya sendiri di sini tadi dijelaskan bahwa momentumnya kurang bagus ya di sini. Jadi yang pertama adalah konflik Rusia Ukraina, dan kedua ada kenaikan suku bunga The Fed, dan ketiga ada lockdown di Cina ya. Oke, selanjutnya di artikel yang ini kita lihat. Nah, di sini ada artikel juga untuk melemahkan juga ya. CEO Group dan memang relatif baru digunakan untuk perusahaan publik. Namun mekanisme ini sejatinya sudah normal digunakan di seluruh dunia, apalagi untuk perusahaan teknologi. Perusahaan seperti ini, bentar ya. Sebentar, saya kemarin ada juga menemukan minusnya di sini. Jadi kemarin itu saham-saham teknologi di luar itu juga mengalami istilahnya penurunan ya. Jadi coba saya cari dulu kemarin di Nah, di sini ya.
Dari sisi momentum, lanjut Teguh, ada perbedaan signifikan antara IPO buka dan GoTo. Saat buka menggelar IPO pertengahan tahun lalu, saham-saham teknologi seperti yang berada di Amerika sedang menjadi primadona. Namun, belakangan ini saham-saham teknologi semacam Amazon, Alibaba, Facebook, dan Netflix sedang merosot ya. Alhasil, Teguh melihat IPO GoTo tidak sedang berada di momentum yang tepat untuk perusahaan teknologi. Oke, jadi di sini minusnya momentumnya yang ditekankan untuk saham GoTo ini ya. Jadi momentumnya itu nggak tepat, dimana saham-saham teknologi lainnya juga mengalami pelemahan ya, malah merosot ya. Jadi di sini malah GoTo malah IPO di situ. Oke. Jadi tadi ya. Jadi yang pertama green shoe option tadi, dan kedua ada penggembokan tadi, dimana para founder tadi nggak boleh jual sahamnya atau memindah tangankan sahamnya selama 8 bulan atau 2 tahun, tapi mereka punya hak suara lebih. Jadi mereka foundernya walaupun mereka punya saham sama atau setara dengan yang lain, mereka punya hak suara lebih karena mereka foundernya. Oke, jadi seperti dan minusnya dari saham GoTo ini jadi ditekankan di momentumnya ya, yang kurang tepat seperti itu. Oke, jadi ini adalah istilahnya menurut saya analisis final ya, selain yang kemarin sudah saya sebutkan juga, di mana saham GoTo ini masih mencatatkan kerugian dari 2020 dan 2021 kerugiannya malah meningkat, dan juga ada positifnya kemarin ketika 2020 dan di 2021 ada kenaikan pendapatannya juga seperti itu. Oke, jadi ini tadi adalah finalnya, jadi terserah kalian ya, kalian mau ambil atau enggak. Yang pasti tadi yang pertama positifnya ada green shoe option tadi itu untuk menjaga kestabilan harga. Oke, jadi kita bisa, kalau kalian mau menentukan masuk ya, kalian harus tahu resikonya, harus siap ketika harga ini dibanting. Tapi setidaknya kalau menurut saya dengan adanya green shoe ini, banyak orang yang kemarin trauma dengan saham Bukalapak ketika mereka masuk ternyata cuma dua hari dan kemudian dibanting. Jadi ketika ada green shoe ini, jadi untuk penjagaan harga agar nggak jatuh ya, ini agar harga nggak jatuh, jadi agak menarik minat retail ya, saya minat retail untuk membeli atau ikutan IPO saham ini. Jadi untuk agak ada kepercayaan lagi dari yang sudah kejadian dari saham Bukalapak kemarin seperti itu. Nah, jadi ada kemungkinan kalau menurut saya harganya ini akan dikerek naik dulu ya, entah entah itu arah 2 hari atau 3 hari kemudian baru jatuh. Jadi kalau kalian untuk amannya aja ketika udah arah, mungkin ya arah sekali 24% kan juga udah lumayan ya, 20%. Tahu maksimal kalau arah itu berapa ya, harga 300-an arah, dia kan harganya masih 300-an ya. Jadi kalau 300-an itu arahnya maksimal, kita lihat dulu. Oh, nah ini kalau rentang harga 50 sampai 200, arahnya itu maksimal 35% ya. Nah, kalau harganya rentang harga 200 sampai 5.000 itu 25%. Jadi berarti kemungkinan untuk saham GoTo ini dia harganya kan kemarin sudah di atas 200 ya. Berarti arahnya maksimal 25%. Jadi terserah kalian. Jadi intinya kalau sudah untung arah di hari pertama, kalau mau jual juga ya nggak apa-apa. Kalau mau tunggu dulu, kita lihat di hari keduanya apakah arah atau enggak, dan kalau mau jual di hari kedua juga nggak masalah. Yang pasti jangan sampai ketika dia mulai ada indikasi turun kita bisa jual dulu ya, takutnya ternyata dia di bawah ARB, dan itu tentunya masih dijaga ya, tentunya selagi masih di bawah istilahnya masih di bawah garansi 30 hari tadi, dan dana 7,8 miliar tadi masih ada, setidaknya harga masih akan terjaga di harga penawar umum atau di harga finalnya, jadi istilahnya di supportnya itu. Oke, sekian aja dari saya, semoga video ini bermanfaat untuk kalian, dan jangan lupa sekali lagi, jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasi untuk mendapatkan
notifikasi-notifikasi terbaru apabila saya update video-video terbaru. Jadi saya akan selalu update technical analysis dari saham-saham yang menurut saya menarik atau dari request yang ada di video-video saya. Oke, sekian aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.